Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imada Ramadanti dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto akan menjelaskan tentang suatu kasus dari pemrograman, yaitu algoritma struktur data. Dengan kasus pertama, yaitu disuruh membuat suatu fungsi C++ untuk melakukan carshuffle, yaitu proses pengacakan urutan suatu list atau array dengan cara berikut. 1. Panjang list atau array adalah 2n selalu genap. 2. Bagi list jadi 2, yaitu list L1 dan L2. 3. Gabungkan lagi elemen pertama L1 dan elemen pertama L2 jadi satu list hasil. List hasil berisi elemen ke-1 L1, elemen ke-1 L2. 5. Ulangi lagi langkah terakhir sampai semua elemen L1 dan L2 habis digabung jadi list hasil. Selanjutnya, pada pemrogramannya, yaitu menggunakan include iostream, file headernya, dan memiliki tipe data n sama dengan 6. Tipe datanya integer, ada integer A dengan array n, memiliki elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ada integer B dengan array n per 2, integer C dengan array n per 2. Selanjutnya ada cout untuk array awal. Untuk array awal kita gunakan perulangan dengan integer I dimulai sama dengan 0, I kurang dari n, I plus plus. Ada perulangan lagi. Ya, untuk perulangan pertama, maka cout-nya A memiliki array I. Dan untuk perulangan kedua, yaitu I sama dengan 0. Sama dengan 0. I kurang dari n per 2, I plus plus. Dengan B memiliki array I sama dengan A memiliki array I. Selanjutnya, untuk mengetahui array L1 atau program array untuk L1-nya, yaitu perulangan for dengan integer I sama dengan 0, I kurang dari n per 2, I plus plus. Memiliki cout dengan array B, B memiliki array I. Dan perulangan lagi selama 2 kali untuk array L1. Dan perulangan keduanya integer I sama dengan 3, I kurang dari n, I plus plus. Dan C-nya memiliki array I min 3 sama dengan A memiliki array I. Selanjutnya array L2. Array L2 memiliki perulangan integer I sama dengan 0, I kurang dari n per 2, I plus plus. Dan cout-nya C memiliki array I, maka A memiliki array 0 sama dengan B memiliki array 0, A memiliki array 1 sama dengan C memiliki array 0. Selanjutnya ada array gabungan 1. Array gabungan 1, maka menggunakan perulangan juga, yaitu dengan integer I sama dengan 0, I kurang dari n per 2 min 1, dan cout-nya A memiliki array I, dan A array 0 sama dengan B array 0, A memiliki array 1 sama dengan C array-nya 1, A memiliki array-nya 2, dan B dengan array 1, A memiliki array 3 dan sama dengan C memiliki array 1. Selanjutnya array gabungan 2. Jadi pembeda antara array gabungan 2 sama 1, kalau 1 I kurang dari n per 2 min 1, dan I kurang dari n per 2 plus 1. Dan pada array gabungan 2, maka array-nya menjadi A memiliki array 0 sama dengan B memiliki array 0, A memiliki array 1 sama dengan C memiliki array 0, A memiliki array 2 sama dengan B memiliki array 1, A memiliki array 3 sama dengan C memiliki array 1, A memiliki 4, dan B array-nya 2, A memiliki array 5, dan C memiliki array 2. Yang terakhir ada
array gabungan 3, yaitu hasil akhir. Hasil akhirnya menggunakan perulangan juga dengan I sama dengan 0, I kurang dari N, dan I plus plus. A dan cout-nya A memiliki array 1. Untuk soal selanjutnya yaitu kita disuruh membuat suatu ilustrasi pengurutan step by step dengan algoritma yang sudah ditetapkan dan dimasukkan dalam video. Dan array integer acaknya yaitu ada 2001, 1198, 9095, 2005, 2007, 2009, 2019, 2020, 2013, 1165, 1990, 1991, 1975, 1945, dan 1950. Data tersebut masih dalam keadaan acak. Dan saya akan mengurutkan dengan metode bubble sort secara descending, yaitu dari besar ke terkecil. Dan algoritmanya adalah sebagai berikut. Sebelum kita masuk algoritma, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu bubble sort. Jadi, bubble sort adalah proses pengurutan yang berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat. Karena itulah dinamakan bubble yang artinya gelembung. Secara sederhana bisa didefinisikan algoritma bubble sort adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data sebelahnya secara terus-menerus sampai satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Dan pada kasus tersebut, langkah pertama yang kita lakukan yaitu melihat data yang di sebelah kiri, yaitu ada di 1001 dan data sebelahnya 1998. Kita bandingkan kedua data tersebut. Manakah yang lebih besar? Oh, ternyata lebih besar 2001. Maka 2001 akan tetap di sebelah kiri dan 1998 akan dibandingkan dengan angka yang di sebelahnya, yaitu 1995. Dan saat dibandingkan ternyata yang lebih besar 1998. Maka hasilnya akan tetap, yaitu 2001, 1998, 1995, dan 1995 akan dibandingkan dengan 2005. Hasilnya 2005 lebih besar, maka akan diswap ke sebelah kiri. Dan hasilnya berubah menjadi 2001, 1998, 2005, 1995. Dan langkah selanjutnya juga sama, 1995 yang akan dibandingkan dengan 2007. Maka hasilnya 2007 lebih besar dan akan diswap ke sebelah kiri. Hasilnya akan berbeda menjadi 2001, 1998, 2005, 2007, 1995, 2009. Dan langkah ini akan terus dilakukan sampai hasilnya yaitu sudah terurut secara bubble sort dengan langkah yaitu membandingkan antara nilai yang satu dengan nilai yang di sebelahnya. Dan hasilnya yaitu 2020, 2019, 2013, 2009, 2007, 2005, 2001, 1998, 1995, 1991. Pada kasus yang terakhir, soal nomor 3, perintahnya buatlah program untuk memproses nama dalam kurung string dan mengurutkannya dengan ascending terurut naik dan descending terurut balik. Di sini saya akan memilih descending terurut balik. Jadi nanti saat di running, descending nama dengan huruf yang paling akhir akan berada di awal dan huruf yang paling awal akan berada di akhir. Berikut adalah programnya.
Pada kasus nomor 3, maka kita akan menggunakan file header atau include stdio.h, include conio.h, include iostream, dan include string. Selanjutnya program utama. Setelah program utama, maka akan menggunakan tipe data integer i, j, x, k, b. Dan chart, tipe data chart, nm yaitu nama, memiliki array 5 sama 20, dan temp memiliki array 40. Selanjutnya setelah cout inputkan nama, maka akan adanya suatu perulangan, yaitu dimulai dari i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 4, i plus plus. Artinya kita akan menginputkan nama sebanyak 4 kali. Dilihat dari perulangannya, yaitu i kurang dari sama dengan 4. Selanjutnya, di dalam suatu perulangan ada suatu kondisional, yaitu if dengan kondisi i kurang dari 1 dan if dengan kondisi i kurang lebih dari 1. Dalam suatu kondisional ada perulangan lagi, yaitu dengan j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan i min 1, j plus plus. Dalam suatu perulangan ada x strcmp. Itu adalah suatu fungsi yang merupakan digunakan untuk membandingkan dua string dan akan menghasilkan bilangan bulat integer. Jadi strcmp ini digunakan untuk membandingkan dua string, yaitu nama 1 dan nama 2. Begitu. Terus selanjutnya ada perulangan lagi dengan kondisi x kurang dari sama dengan 0. Di dalam suatu kondisional atau if itu ada strcpy. Ini apa sih? Jadi strcpy itu string copy. Dari singkatannya aja sudah sedikit gunanya untuk mengcopy value nilai dari variabel 1 ke variabel yang lain. Gitu. Jadi untuk mengcopy, untuk menyalin dari variabel 1 ke variabel yang lain. Setelah itu ada suatu perulangan lagi dengan k sama dengan i min 1, k lebih dari sama dengan j, k min min. Dalamnya ada b sama dengan k plus 1 dan ada strcpy lagi, yaitu untuk mengcopy nama dengan integer b dan nama dengan array b dan nama dengan array k. Gitu. Dan untuk hasil pengurutannya yaitu maka akan ada perulangan lagi for dengan i sama dengan 4, i lebih dari sama dengan 1, i min min. Cout-nya nama dengan array i. Dan hasil dari run-nya seperti ini. Saat kita akan menginputkan ke 1, nama ke 1, contohnya Rina, Luna, Dela, Ratih. Hasil pengurutannya yaitu Rina, Ratih, Luna, Dela, yaitu dari yang teratas, yaitu dilihat dari huruf yang paling terbawah yaitu R. Rina, Ratih, Luna, Dela. Seperti itu.